Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Novianti dari kelas BKPI 5C dengan NIM 1915081. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Peran Guru Pembimbing dan Konseling dalam meningkatkan minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi di SMA Negeri 2 Tobuali. Bab pertama ada pendahuluan, yang dimana isinya yaitu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, dan telaah pustaka. A. Latar belakang masalah. Nah, dimana di latar belakang masalah ini saya sedikit memaparkan permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 2 Tobuali ini, yaitu pendidikan merupakan hal penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah aset yang tidak ternilai. Pendidikan tidak pernah dapat dideskripsikan secara gambling hanya dengan mencatat banyaknya jumlah siswa, personel yang terlihat, harga bangunan, dan fasilitas yang dimiliki. Pendidikan merupakan proses esensial untuk mencapai tujuan dan cita-cita setiap individu. Pendidikan sudah dapat diberikan pada masa kanak-kanak hingga sampai dewasa. Jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan sekolah dasar sampai dengan pendidikan perguruan tinggi. Nah, di mana perguruan tinggi merupakan salah satu jenjang pendidikan yang penting karena semakin tinggi pendidikan yang ditempuh akan semakin banyak pula pengalaman serta ilmu yang didapatkan. Bukan hanya itu, semakin maju zaman akan semakin maju pula tingkat pendidikan yang harus dicapai jika tidak ingin merasa ketinggalan zaman. Nah, dengan hal ini guru BK dapat meningkatkan minat belajar siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Ketika guru BK mampu mengetahui permasalahan yang dihadapi seorang peserta didik dengan melakukan tugasnya dengan baik sebagai guru BK, maka hubungan antara guru BK dan peserta didik dapat harmonis, sehingga peserta didik mampu menyerap dengan baik apa yang seharusnya ia lakukan di masa sekarang dan akan datang. Dan B, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya jelaskan tadi, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana peran guru pembimbing dan konseling dalam meningkatkan minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi di SMA Negeri 2 Tobuali. Nah, untuk tujuan penelitiannya sesuai dengan permasalahan tadi, yaitu untuk mendeskripsikan bagaimanakah peran guru pembimbing dan konseling dalam meningkatkan minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi di SMA Negeri 2 Tobuali. Nah, selanjutnya ada kegunaan penelitian. Yang pertama ada kegunaan teoritis. Nah, pada penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi ilmiah berkaitan dengan peran guru pembimbing dan konseling dalam meningkatkan minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi di SMA Negeri 2 Tobuali. Yang kedua ada kegunaan praktis, yaitu memberikan gambaran tentang pendidikan di perguruan tinggi bagi siswa dan memberikan motivasi kepada siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nah, yang terakhir ada telaah pustaka. Dari sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh penulis dalam usaha menghindari terjadinya proses penelitian terhadap permasalahan yang ada. Dari hasil penelusuran penulis melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, dalam telaah pustaka ini biasanya kita membandingkan minimal 3 penelitian yang relevan. Pada bab 2 yaitu landasan teori. Nah, di mana landasan teori ini merupakan definisi, konsep, dan proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis dalam penelitian. Nah, dalam landasan teori ini ada 6 pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian guru bimbingan dan konseling. Yang kedua, upaya guru bimbingan dan konseling meningkatkan minat belajar.
Yang ketiga, tujuan bimbingan dan konseling. Keempat, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Kelima, pengertian minat. Dan yang terakhir, keenam, pengertian belajar. Pada bab ketiga, yaitu ada metode penelitian. Nah, di mana pada metode penelitian ini ada jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan. Nah, yang pertama ada jenis penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam metode deskriptif ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis kualitatif dalam pemaparan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Jadi, berdasarkan pemaparan di atas, penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Nah, selanjutnya ada subjek penelitian, di mana penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara indukatif, lebih mementingkan proses daripada hasil, serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi di SMA Negeri 2 Tobuali untuk mengisi sejumlah data yang bersifat aktual dan konseptual. Nah, selanjutnya lokasi penelitian yaitu di SMA Negeri 2 Tobuali yang berlokasi di Jalan Dusun Sukamaju, Terangrias SPC, Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, selanjutnya sumber data. Yang pertama ada sumber data primer. Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah guru yang mengajar BK di SMA Negeri 2 Tobuali yang dianggap peneliti memberikan data yang berguna untuk penelitian ini. Dan dua, sumber data sekunder. Nah, sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua sebagai pendukung data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta data-data lain yang menunjang penelitian. Nah, yang E ada teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Nah, di mana dalam teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian itu ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di mana observasi yang dilakukan yaitu supaya peneliti dapat mengumpul data-data tentang peran guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi di SMA Negeri 2 Tobuali. Nah, dan setelah itu dilakukan wawancara untuk memperoleh data tentang bagaimana peran guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi di SMA Negeri 2 Tobuali. Dan terakhir dokumentasi, yaitu untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari terbentuknya tulisan, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, dan foto. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Ada 3. Yang pertama ada reduksi data atau data reduction. Yang kedua ada penyajian data atau data display. Dan yang ketiga ada conclusion drawing atau verification. Nah, di mana reduksi data ini merupakan analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Nah, untuk penyajian data atau data display itu dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya.
Nah, dan untuk conclusion drawing atau verification, yaitu diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya, kemudian ditarik kesimpulan. Nah, kesimpulan awalnya yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Nah, selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, adapun peran guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan minat belajar siswa, yaitu membantu peserta didik dalam memahami, menilai bakat dan minat. Dalam hal ini, guru bimbingan dan konseling mengarahkan peserta didik dalam memilih kecenderungan yang disukai mereka. Dalam mengembangkan kemampuan belajar peserta didik, mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan ke arah yang lebih tinggi. Nah, dengan hal ini, guru BK dapat meningkatkan minat belajar siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi ketika guru BK mampu mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Dengan melakukan tugasnya dengan baik sebagai guru BK, maka hubungan antara guru BK dan peserta didik dapat harmonis, sehingga peserta didik mampu menyerah dengan baik apa yang seharusnya ia lakukan di masa sekarang dan akan datang. Dengan demikian, peran guru dalam belajar ini menjadi luas dan lebih mengarah kepada peningkatan motivasi belajar siswa. Untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, para siswa membutuhkan dukungan serta motivasi dari seorang guru bimbingan dan konseling sebagai media perantara antara pihak yang memberikan berbagai beasiswa dalam proses pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu atau berprestasi tetapi kekurangan biaya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga minat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi bisa dicapai dan bisa mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Nah, dan bab terakhir yaitu ada bab 5, kesimpulan dan saran. Mana kesimpulannya itu yaitu upaya guru bimbingan dan konseling meningkatkan minat belajar dalam proses belajar mengajar. Guru bimbingan dan konseling mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, para siswa membutuhkan dukungan serta motivasi dari seorang guru bimbingan dan konseling sebagai media perantara antara pihak yang memberikan beasiswa dalam proses pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu atau berprestasi tetapi kekurangan biaya untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, sehingga minat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tercapai dan bisa mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Sebab memiliki ilmu membanggakan bila dengan jalan di atas belum tumbuh niat dan minat, carilah sesuatu yang menarik perhatian dan dari bagian bahan yang harus dipelajari sesuai dengan tadi. Nah, sarannya untuk guru BK diharapkan kepada guru BK agar dapat memahami perannya sebagai guru BK yang baik. Untuk peserta didik mempunyai motivasi dan minat belajar untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi supaya bisa mencapai kesuksesan dan tidak ada penyesalan di kemudian hari. Nah, baiklah, itu sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.